Halo guys, sawadikap, kaum ambiar dan kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Solen episode 214. Ternyata di episode 214 ini, Ahin belum dibangkitkan ya. Justru Tangsan mencari pengganti Cinyerohnya terlebih dahulu. Jika mengikuti alur novelnya, cerita di Donghua ini dibalik oleh pihak studionya. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih dalam pokok cerita yang sama. Setelah berhasil melepaskan 9 Cinyerohnya serta dibawa bantuan cahaya Dewa Laut, Tangsan akhirnya berhasil menghidupkan Xiaowu hanya dengan 5 Cinyerohnya. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. And enjoy your time. Melihat kelima Cinyerohnya berhasil menghidupkan Xiaowu, Tangsan segera menarik keempat Cinyeroh 100.000 tahunnya. Meskipun Tangsan benar-benar kehilangan banyak kekuatan roh, namun hal tersebut dianggap sepadan karena dirinya berhasil membangkitkan Xiaowu. Dan di bawah kekuatan roh yang diberikan Xiaowu, sedikit demi sedikit mulai memulihkan kondisi Tangsan. Jelas saja mengetahui Tangsan mampu membangkitkannya, membuat Xiaowu seketika mengingat pesan dua saudaranya, yang pastinya telah mengorbankan diri demi membantu Tangsan membangkitkannya. Kemudian untuk menghibur Xiaowu, Tangsan menjelaskan bahwa menghidupkan kembali dirinya merupakan harapan terbesar Daming dan Erming. Bahkan dia memintanya untuk tidak menangis. Pasalnya, dua saudaranya tersebut tidak ingin melihat air mata kesedihan di wajahnya. Hal tersebut dipertegas oleh Tang Hao. Meskipun dua saudaranya telah meninggal, namun Xiaowu harus terus menjalani kehidupannya demi menyambut masa depan. Bahkan memintanya untuk memanggilnya ayah. Papa. Tanpa jeda, secara mengejutkan di hadapan kedua orang tuanya, Tangsan melamar Xiaowu. Yang jelas saja tanpa penolakan dari sang kekasih hati. Bahkan Tangsan berjanji kepadanya untuk memberikannya pernikahan terbesar di seluruh benua, agar seluruh orang tahu bahwa Xiaowu adalah istrinya, serta berjanji akan selalu mencintai dirinya meskipun dunia ini telah berubah, dan akan selalu bersama untuk selama-lamanya. Bahkan terlihat seluruh pasangan di tempat tersebut menyambut kebahagiaan mereka. Di sisi lain, Yan terlihat sedang melakukan latihan melawan Fushiro Hulena dan Xiu. Bahkan kali ini Fushiro mereka telah mengalami perubahan yang signifikan.柔和剂的形态怎么会发生变化？怎么可能？不是变化，而是提升。Xiu menjelaskan bahwa teknik perubahan tersebut diciptakan oleh Hulena, di mana mereka menanamkan kekuatan roh iblis pesona dalam teknik bulan purnama, sehingga menciptakan bentuk baru yang disebut bulan kematian. Tidak lama, Bibi Dong muncul di lokasi tersebut dan memuji hasil dari latihan mereka. Bahkan Bibi Dong memberikan sebuah misi penting kepada mereka, yang dikatakan misi tersebut berkaitan dengan masa depan Kekaisaran Wuhun. Beberapa saat kemudian, Tangsan segera melakukan kultivasi untuk memulihkan kekuatan mentalnya. Meskipun kekuatan mentalnya benar-benar kacau pasca proses pembangkitan, namun di bawah bantuan cahaya Dewa Laut, Tangsan perlahan mampu mengumpulkan kembali kekuatan mentalnya.
dan di bawah kekuatan Heaven Skill dari Sekte Tang yang saat ini telah mencapai tingkat 9. Tang San perlahan mulai mengatur kembali jalur mentalnya. Bahkan melihat tingkat kultivasi Tang San, sedikit membuat Tang Hao terkejut. Pasalnya selama dia berkultivasi sampai tingkat Feng Hao Dolo, Tang Hao tidak pernah menemui seseorang dengan kultivasi setingkat dengan Tang San. Setelah Tang San menyelesaikan kultivasi, Tang Hao menanyakan level kekuatannya saat ini. Tang San menjelaskan bahwa dia berada di level 91. Meskipun 5 cincin rohnya rusak, namun hal tersebut masih akan bisa dipulihkan dengan mendapatkan 5 cincin pengganti. Dan jika kekuatan dari Kaisar Biru Perak tidak bisa disembuhkan, Tang San masih memiliki palu Hotian untuk dijadikan senjata utamanya. Mendengarkan hal itu, Xiao Wu bergegas mengajak Tang San untuk mencari pengganti cincin tersebut di hutan Sunset. Jelas saja melihat tingkah Xiao Wu yang tidak biasa membuat Tang San sedikit terkejut. Bahkan untuk menenangkan Xiao Wu, Tang San berjanji hanya akan memburu binatang roh jahat. 最好与当初获取魂环的魂兽是同一种类，也就是说，接下来要找的魂兽。 Dalam perjalanan, Xiao Wu menjelaskan bahwa saat ini dia telah berada di level 70 dan dikarenakan saat ini dia seutuhnya berada dalam bentuk manusia, maka untuk mendapatkan cincin roh dia harus berburu layaknya seorang master roh. Namun karena keadaan Xiao Wu yang masih lemah, Tang San menyarankan untuk mencari cincin roh berusia 50-60 ribu tahun. Pasalnya menyerap cincin roh 100 ribu tahun masih akan memiliki resiko yang tinggi. Tidak lama di tengah percakapan, mereka tiba-tiba diserang oleh seekor binatang roh laba-laba iblis tanah. Melihat ukuran binatang tersebut lebih besar dari laba-laba 30 ribu tahun yang pernah dia temui, Tang San menduga bahwa binatang tersebut memiliki kultivasi lebih dari 50 ribu tahun, sehingga dia memutuskan untuk menjadikannya sebagai pengganti cincin roh keempatnya. 但他面对的是来自10万年魂兽邪魔虎鲸王的魂骨技能。邪魔左腿魂骨技能，虎鲸邪魔斧。臭自觉！看是你的壳硬，还是我的昊天锤硬？ Meskipun laba-laba tersebut menggunakan teknik duri, namun sayangnya teknik tersebut merupakan teknik yang sangat dikuasai Tang San. Oleh sebab itu, Tang San segera menggunakan teknik tulang roh lengan kiri Erming untuk menghancurkan serangan tersebut. 重力泥沼，增强至20倍，重力瞬间加快了我刚刚施加修罗地狱。 Namun siapa sangka ketika terdesak, laba-laba tersebut mampu menghilang. Bahkan kekuatan mental Tang San tidak bisa menemukan jejaknya. Menyadari hewan buruannya memiliki teknik yang sama seperti laba-laba berwajah manusia, Tang San menduga bahwa hewan tersebut berdiam diri untuk menyembunyikan keberadaannya. Oleh sebab itu, dia segera menggunakan kemampuan ke-8 cermin harimau orka untuk menyerang secara acak, sehingga bisa memaksa laba-laba tersebut bergerak. Setelah berhasil membunuhnya, Tang San meminta Xiao Wu untuk menjaganya ketika dia menyerap cincin roh dari binatang tersebut. Sementara itu tidak jauh dari lokasinya, 8 orang anggota Kekaisaran Wuhun terlihat juga berada di hutan tersebut.
Bahkan mereka dikejutkan dengan aura yang berada di pusat hutan, hingga membuat mereka menduga bahwa hal tersebut merupakan ulah Dugubo. Menyadari kedatangan 8 orang tersebut, terlebih lagi Tangshan sedang melakukan penyerapan yang bisa membuat kultivasinya bermasalah hingga terluka parah. Xiaowu berniat untuk menggunakan trik dengan menggunakan Trisula Dewa Laut. Nah, itulah alur cerita Donghua Sholen episode 214. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Di sini Cok Santuy pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye bye.